Assalamualaikum, teman-teman. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Terdengar, Bu. Sudah jelas ya? Halo? Kok saya malah yang nggak dengar suara? Halo? Sudah, Ibu. Oh, sudah ya? Oke. Iya, sudah. Sudah hadir semua untuk pematerinya, nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Ibu BPL Wira Zohara MSI, yang kami hormati pemateri webinar kita hari ini, yang kami hormati koordinator kelompok KKN 88, yang kami sayangi teman-teman yang berpartisipasi dalam webinar moderasi beragama hari ini. Memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat mengikuti webinar pada pagi hari ini. Sholawat serta salam juga tak lupa marilah kita junjung kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti saat ini. Kemudian terima kasih untuk pihak terkait yang telah membantu. Sebelumnya di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama yakni pembukaan, kemudian sambutan-sambutan, selanjutnya acara inti, kemudian penutup. Untuk acara yang pertama yang pembukaan, marilah kita buka terlebih dahulu webinar moderasi beragama hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah.
Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian selanjutnya yakni sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Web Ahsan Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi. Yang terhormat kepada beliau Ibu Liba, yang terhormat kepada Mas Muhammad sebagai pemateri pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah kita yang sangat berlimpahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam suatu acara karena hanya kehendaknya lah acara ini dapat menjadi pahala bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dan kita termasuk golongan orang-orang dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah di dunia dan cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau perkataan yang baik dalam usaha. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zain. Kemudian selanjutnya yang kedua dari dosen pendamping lapangan KKN MIT kelompok 88 Ibu Lira Zahara MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Devika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat ya teman-teman ya. Tanpa kurang suatu apapun dalam forum Zoom webinar moderasi beragama dengan tema pentingnya literasi modernisasi di era digitalisasi. Tak lupa kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati pemateri pada pagi hari ini Pak Munif Esos ya. Kemudian yang kedua adalah yang saya banggakan rekan-rekan KKN MIT 14 kelompok 88 dan seluruh Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir dalam webinar moderasi beragama pada pagi hari ini. Oke teman-teman, kegiatan webinar moderasi beragama ini merupakan satu rangkaian MIT 14 kelompok 88. Nah, webinar ini saya rasa sangat penting karena di era digitalisasi ini dimanfaatkan oleh kelompok untuk menyebarkan konflik atas nama agama yang dipadukan dengan politik tertentu atau dengan kebijakan-kebijakan negara. Nah, ini masyarakat perlu hati-hati terhadap pemberitaan-pemberitaan yang ada, kemudian informasi yang diperoleh dari media itu perlu dikaji terlebih dahulu. Dengan adanya moderasi beragama ini menjadi basis penguatan paham keagamaan yang lebih moderat, lebih toleran dan
penuh kasih sayang pastinya. Nah, nanti akan dikupas tuntas ya oleh pemateri kita, Bapak M. Abdullah Munif SOS. Saya rasa itu aja teman-teman dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pastinya saya selalu berdoa nih, sehat selalu untuk rekan-rekan KKN MIT 14 kelompok 88 di sana. Tetap semangat dan selalu menjaga nama baik alma mater kita, UIN Wali Songo. Itu aja dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti saya mohon izin tidak bisa mengikuti seluruh rangkaian acaranya, nggih? Iya, Bu. Iya, monggo bisa dilanjut lagi. Baik. Terima kasih, Bu Ira. Acara selanjutnya yang memasuki acara inti pada webinar ini, yaitu penyampaian materi, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Langsung saja, sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu profil pemateri kita pada pagi hari ini ya. Kurikulum kita dari Muhammad Abdul Munif. Nama Muhammad Abdul Munif, alamat Desa Nolokerto, RT 8, RW 5, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Tempat tanggal lahir Kendal 10 Desember 1999. Untuk nomor teleponnya 089-535-806-883. Untuk email munif4793@gmail.com. Monggo. Untuk sosial media Siapa? @munif Hafidin, untuk Facebook Muhammad Abdul Munif. Untuk pengalaman pendidikan, yakni tahun 2011 lulusan dari SDN 2 Nolokerto, tahun 2014 lulusan SMP 1 Barangsong, 2017 lulusan SMAN 1 Kaliwungu, kemudian telah lulus S1 dari UIN Wali Songo, jurusan Komunikasi dan Penyiaran atau KPI. Kemudian sekarang sedang menempuh studi S2-nya di UIN Wali Songo, Semarang. Pengalaman organisasi HMD KPI 2018-2019, Forkomnas KPI Jateng DIY 2019, UKM Kordais 2019, Wali Songo English Club 2019, PRPMII Rayon Dakwah 2018-2019, kemudian Ikatan Mahasiswa Kendal. Kurang lebih seperti itu profil dari pemateri kita pada hari ini. Monggo Kak Abdul Munif, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Suara saya terdengar betul? Terdengar, Mas. Oke. Baik ya, kita mulai diskusi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umurina waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Lia selaku DPL KKN pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati pula koordinator desa ataupun Kordes dan juga ketua panitia dan juga teman-teman peserta webinar pada pagi hari ini. Yang pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah secara daring, secara online pada pagi hari ini. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke. Tadi udah disampaikan terkait kurikulum vitae saya.
mungkin awalan sharing ilmu saja, tidak bermaksud untuk menggurui ataupun yang lainnya. Kita sama-sama sharing keilmuan aja. Saya yakin mungkin di salah satu dari peserta ini ada yang memiliki keilmuan yang lebih tinggi daripada saya. Maka dari itu di awal ini saya sampaikan bahwa ini kita semuanya saling membersamai apa yang saya miliki dan apa yang teman-teman miliki, kita berbagi saja. Mungkin seperti itu. Kemudian pula nanti saya minta dari teman-teman panitia kaitannya dengan teknis untuk PowerPoint yang nanti kita beragama. Langsung saja teman-teman semuanya, kita bisa membuka PowerPoint dari materi hari ini tentang terkait moderasi beragama. Sebenarnya ketika saya duduk ini saya menarik dan saya tertarik terkait moderasi beragama karena memang akhir-akhir ini memang dalam perkuliahan saya dan juga di luar dari perkuliahan saya sedang mengikuti kayak itu membaca beberapa jurnal, bahkan ada kisaran 20 jurnal yang sedang saya baca terkait moderasi beragama. Dan memang sampai pentingnya terkait moderasi beragama terkait Quran, bahwa salah satu cabang perlombaannya itu berisi tentang karya tulis ilmiah Al-Quran yang memiliki subtema besar, salah satunya adalah moderasi beragama dalam perspektif Al-Quran. Nah, saking pentingnya moderasi beragama diangkat menjadi sebuah tema di tingkatan Jawa Tengah bagi kaum milenial, bagi kaum masyarakat normal, karena moderasi beragama oleh Kementerian Agama. Dan memang sampai hari ini nama begini ini belum semuanya mengetahui apa sih moderasi beragama. Bahkan saya yakin dari tingkatan akademisi pun akademik pun belum begitu memahami banget lah terkait moderasi beragama. Nah, kali ini kita mencoba untuk sharing bersama terkait moderasi beragama, dan teman-teman dari KKN ini mengangkat moderasi beragama di era digitalisasi. Sedang berlepas setiap kemanapun kita pergi, kita tak lupa untuk membawa handphone. Itu merupakan salah satu contoh di era digitalisasi. Oke, bisa minta tolong slide-nya digeser teman-teman. Ya, kalau moderasi beragama, moderasi terlebih dahulu ya. Moderasi berasal dari kata wasat ataupun wasatiyah yang memiliki persamaan dengan tawasud ya, tengah-tengah, i'tidal, kemudian berimbang. Nah, jadi kata tengah-tengah ini kita mencoba untuk tidak membelok terlalu kanan ataupun terlalu ke kiri. Artinya kita berada di jalur tengah, di mana kita tidak radikal, liberal ataupun komunis dalam bersikap keadaan seperti itu. Kemudian dalam ya dari kata wasatiyah ini di Indonesia itu dalam KBBI Bahasa Indonesia kata wasit itu pun juga serapan dari kata wasatiyah ini, di mana wasit ini bermakna sebagai tengah-tengah ataupun juru adil. Nah, ini adalah suatu bentuk serapan bahwa kata tengah-tengah ini, kata wasatiyah ini dari bahasa Arab ini
sangat bermakna penting dan bermakna adil untuk dalam suatu keadilan seperti itu. Kemudian juga kalau dalam bahasa Inggris kata moderasi ini artinya moderation, yang berarti kesedangan. Moderasi beragama ini ya, ini adalah suatu cara kita untuk melihat suatu sudut pandang bahwa sesuatu ya itu harus dilihat dari beberapa tahap ya, tidak langsung kita memudah menjadi secara moderat, secara terbuka seperti itu, tidak secara sepihak ke kanan ataupun secara sepihak terlalu ke kiri seperti itu. Kalau toh kita melihat suatu pandang suatu hal keagamaan misalkan, jangan langsung kita menjustifikasi ataupun ada sesuatu sentimental antara hati kita dengan keadaan yang sedang kita lihat. Misal seperti ini, ketika ada orang Chinese lewat, ya orang China, orang Tionghoa lewat gitu. Hati kita, ya jangan langsung orang Tionghoa dan lain sebagainya, pasti tidak seperti itu. Tapi kita bagaimana untuk bisa rukun, moderat, terbuka dengan mereka, bagaimana caranya kita bisa berdamai hati kita dengan apa yang sedang kita lihat gitu, karena tak bisa dipungkiri natullah ya, adalah suatu hukum alam. Maka dengan perbedaan ini kita mencoba untuk bersikap moderat, tidak sewenang-wenang atas nama kemayoritasan kita. Jadi konsepnya adalah mayoritas itu malah harus melindungi minoritas seperti itu. Moderasi beragama ya bisa bersikap adil dan bersikap agama yang ada banyak beberapa 6 yaitu Tionghoa gitu. Ini pentingnya moderasi beragama. Dan saya rasa begini, pada webinar ini saya syukuri alhamdulillah teman-teman di sini yang hadir itu rata-rata memang generasi milenial. Tapi teman-teman di sini sebenarnya punya tanggung jawab besar ketika teman-teman nanti pulang di rumah. Kenapa begitu? Karena ketika kita pulang di rumah, masyarakat khususnya ya perlu adanya penyadaran terkait hal ini, karena memang di masyarakat itu masih muncul stigma bahwa sensitivitas terkait agama itu masih panjang dan masih banyak begitu. Maka dari itu perlu adanya penyadaran ya, awareness terhadap apa yang kita miliki terkait pemahaman moderasi beragama terhadap masyarakat luas seperti itu. Makanya pemerintahan bahkan mengeluarkan SK terkait moderasi beragama, hingga teman-teman di sini itu diminta untuk melakukan webinar terkait moderasi beragama. Begitu pentingnya, bahkan di tataran pendidikan mulai dari SD ini sudah mulai dirancang terkait pendidikan moderasi beragama. Pentingnya hal ini kenapa seperti itu, karena memang kemajumukan yang ada di Indonesia itu memang harus dijaga, memang harus dirawat seperti itu. Jadi kita bisa minta tolong digeser terkait slide. Yeah. Nah, kemudian ini karena kemarin beberapa tulisan yang sedang saya buat adalah terkait moderasi beragama perspektif Al-Quran. Ya, saya yakin di masing-masing agama yang ada di Indonesia itu juga memiliki konsep moderasi, konsep moderat, konsep toleransi, konsep keadilan. Dan
dalam Al-Quran itu pun juga sudah beberapa ayat yang muncul terkait kata wasatu ini, kemudian juga membahas terkait moderasi beragama. Contohnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak punya membelot, dan sungguh memindahkan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyanyiakan imanmu sehingga Allah Maha Pengasih lagi Maha kepada manusia. Adalah moderasi ini adalah suatu konsep yang sangat besar, bahkan untuk seluruh umat manusia. Nah, moderasi, tapi ini muncul adalah turunan kata hingga muncullah kata moderasi dari kata wasaton ini. Konsep besar kemudian diambil, disaring, kemudian juga dibuatlah bahasa di mana moderasi ini bisa dikenal dan bisa dipahami oleh orang awam pun bisa memahaminya. Jadi Al-Quran itu kepandangannya konsepnya sangat besar, konsep besar moderasi kemudian disaring hingga sampai kita semua bisa memahami moderasi beragama. Ada beberapa hal ya terkait Al-Quran ini yang membahas moderasi beragama, yang mungkin yang bisa ataupun yang biasa kita lafalkan pada Quran surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, itu konsep besar terkait moderasi beragama, bahwa Islam, Al-Quran tidak meminta seluruh manusia untuk satu agama ataupun monoagama, yaitu Islam. Tidak seperti itu, tapi diberilah peluangan kepada umat manusia untuk bisa memilih sesuai apa yang seperti itu. Bisa digeser teman-teman selanjutnya. Nah, oke. Kemudian kita akan melakukan pendekatan ya. Pendekatan ini kita lakukan dengan pendekatan sejarah. Bagaimana moderasi beragama ini, kata moderasi ini tidak layar, tapi faktanya ataupun realitanya itu sudah terlaksana pada zaman dahulu dan sampai sekarang pun masih kita laksanakan. Nah, teman-teman tahu pendekatan sejarah yang sangat pertama yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tragedi Piagam Madinah ataupun Yastrib ya, bahwa di situ terjadi banyak kabilah, suku, bangsa, ras dan agama yang besar. Ya, tidak agama yang kecil tapi tidak kabilah-kabilah yang kecil tapi kabilah-kabilah yang besar. Di mana bahwa kabilah-kabilah itu ingin memiliki kekuasaan ataupun memiliki power yang besar, dan setiap tahunnya memang mengalami peperangan. Ya, peperangan yang ada. Nah, dengan adanya Piagam Madinah ini, ya Rasulullah mendamaikan, ya Rasulullah mencontohkan bahwa mendamaikan kabilah-kabilah, suku, etnis yang ada di Madinah pada waktu itu dengan beberapa pasal, dengan beberapa ayat untuk menjaga satu, untuk menjaga kerukunan, dua keamanan, ya ketiga perpolitikan, kekuasaan dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang sudah dicontohkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini terkait moderasi. Ya, kalau misalkan mungkin zaman dahulu Rasulullah tidak melakukan moderasi beragama ini ataupun konsep moderasi ini, mungkin Islam ya akan selalu terjadi peperangan. Ya, jadi Islam yang radikal malah jika dilaksanakan secara peperangan terus menerus. Nah, dengan cara
perdamaian ini dengan cara negosiasi ala Rasulullah, Islam bisa sampai hari ini, di mana kita bisa rukun dengan sesama agama lain dan suku dan yang lainnya. Kalau semisal ini, mohon maaf kalau misalkan pada zaman dahulu perang adalah solusi untuk melakukan hal yang mungkin sampai hari ini pun bisa saja perang masih terus berlangsung. Nah, dengan konsep negosiasi Rasulullah menyatukan suatu bangsa, suatu kabilah teladan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, ini yang harus kita tiru. Itu. Kemudian kita geser slide yang selanjutnya, yaitu terkait pendekatan yang kedua yang saya kaji, yaitu pendekatan terhadap pendekatan yang dilakukan oleh para wali songo. Bisa digeser teman-teman slide-nya. Ya, sembari menunggu slide ini bisa jelaskan terlebih dahulu. Para wali songo, ya, apalagi para wali songo pun telah melaksanakan konsep moderasi beragama, teman-teman. Ya, konsep moderasi beragama yang dilaksanakan para wali songo terlebih dahulu, ya, itu memang berlandaskan dengan Al-Quran, dengan tidak semena-mena. Ya, agama Islam ini hadir kemudian langsung melaksanakan hal-hal radikal, hal liberal, tapi dengan pendekatan kultural yang ada di daerahnya masing-masing. Kondisi pada waktu itu, ya, sudah ada agama yang besar di Indonesia. Ada agama Hindu, Buddha, bahkan juga ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Kalau misalkan barangkali pada waktu itu, mohon maaf, para wali songo menggunakan cara kekerasan, mungkin juga hari ini kita tidak bisa memeluk agama Islam. Ya. Dengan cara pendekatan para wali songo inilah, ya, Islam bisa dikenal luas, bisa disayangi, bisa dipeluk oleh masyarakat pribumi pada waktu itu. Ya, contohnya adalah dengan konsep. Ya, terus kita tahu bahwa tidak boleh yang namanya menyembelih sapi, karena di Kudus ada sapi ini adalah hewan yang sangat diagungkan. Makanya Sunan Kudus ini melaksanakan kurban menggunakan hewan kerbau seperti itu, karena masih menjadi salah satu hewan yang disunahkan ataupun yang diperbolehkan untuk berkorban. Kemudian juga konsep ini itu pun juga tidak semena-mena menghancurkan ataupun menghina agama lain, agama Hindu, agama Buddha yang pada waktu itu, termasuk dengan adanya Menara Kudus dengan konsep menara yang memiliki konsep perpaduan arsitektur ala Hindu Buddha, di mana masyarakat pada itu juga banyak yang memeluk Hindu Buddha. Nah, dengan adanya konsep pada waktu itu dapat memeluk agama Islam dengan baik, dengan damai, tidak dengan cara kekerasan. Nah, ini para wali songo pun juga mencontoh Rasulullah. Artinya konsep moderasi beragama ini harus kita tetap laksanakan sampai hari ini. Itu adalah konsep moderasi yang dilaksanakan para wali songo. Pendekatan secara kedua seperti itu. Banyak sunan-sunan juga yang juga melaksanakannya seperti Sunan Bonang, ya, dengan perangkat alat gamelannya seperti itu. Sunan Kalijogo dengan wayangnya seperti itu. Oke, kita lanjut terkait slide-nya. Pendekatannya selanjutnya. Ya, kita mungkin mengetahui semuanya terkait pihak pada waktu itu ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini
Piagam Jakarta yang pada waktu itu dirubah pada 18 Agustus 1945 pada pengesahan UUD 45. Ini adalah suatu bentuk konsep moderasi beragama yang diaktualisasikan terhadap Pancasila. Ya, kenapa kok seperti itu? Ya, begini. Di Indonesia memang mayoritas agama, tapi ya para pendiri bangsa ini tidak semena-mena akan ke mayoritasnya ya untuk menghegemoni agama lain, tidak seperti itu, melainkan mayoritas itu malah melindungi minoritas. Nah, ini seperti Quran surat Al-Anfal ini. Ya, jadi tidak malah menindas, tapi malah kita merangkul agama-agama yang minoritas yang ada di Indonesia. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan para pendiri ataupun penulis dari Piagam Jakarta ini pun juga mayoritas orang Muslim dan juga tokoh-tokoh kiai. Ya, maka dari itu mereka memahami jangka panjang akan berjalannya ke Indonesia nantinya dengan menghapusnya kewajiban menjalankan syariat agama Islam ini. Akhirnya kita bisa rukun damai sampai hari ini. Kalau semisal ini kewajiban menjalankan syariat ini tetap dijalankan, tentunya nanti akan jadi pro kontra dan permasalahan-permasalahan yang panjang. Karena sila pertama ini mencoba untuk menghegemoni agama yang lain. Nah, ini konsep yang perlu kita sadari bersama. Ketika kita menjadi mayoritas, kita bukan malah menyingkirkan minoritas, ya, tapi malah kita merangkul mereka semua, merangkul minoritas. Ini yang konsep yang harus kita jalani, bukan malah mengkucilkan, menjudge mereka orang baik dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian dalam Quran surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu dan untukku agamaku. Ini adalah sila pertama dalam perspektif Al-Quran. Ke slide selanjutnya, teman-teman. Bisa minta tolong digeser. Nah, ini regulasi tentang moderasi beragama. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwa tahun 2019 moderasi beragama agama, dan bahkan Kementerian Agama saking pedulinya dengan moderasi beragama ini mengupayakan integrasi rumusan moderasi beragama dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2020 sampai 2024. Nah, ini kita tanpa sadari kita pun sudah melaksanakan. Akan melakukan moderasi beragama adalah salah satu landasannya adalah ini. Ya, termasuk teman-teman kemarin saya lihat ada KKN lintas agama kalau nggak salah di Bali gitu ya. Nah, itu merupakan suatu bentuk implementasi dari regulasi yang sudah dilaksanakan, yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, sebenarnya enak ketika moderasi beragama ini sudah diatur sama pihak pusat, artinya sudah dicanangkan terkait aturan-aturan regulasi beragama. Tinggal kita ya top down-nya ini dari pusat ke bawah ini bisa perlahan hingga sampai masyarakat luas ini memahami terkait pentingnya moderasi beragama. Ya, karena akhir-akhir ini radikalisme, liberalisme, ya itu pun juga tinggi, ya khususnya stigma terkait Islam yang mungkin kali ini teman-teman banyak di berita baik di sosial media bahwa Islam sebagai mayoritas agama malah ingin membuat atau ingin mengubah negara kita, negara Pancasila ini menjadi negara khilafah. Nah, ini
yang tentunya kita harus bentuk bersama-sama. Ya, jangan sampai NKRI ini menjadi negara khilafah. Ya, karena kalau melihat pendekatan sejarah dahulu, ya, pada peristiwa G30 SPKI itu waktu itu kan memang presidennya adalah Soeharto, teman-teman. Nah, itu kan muncul yang namanya komunisme, di mana memang mencoba untuk PKI atau sebagainya itu lahir, kemudian berupaya untuk melorong Indonesia. Namun akhirnya PKI dibubarkan oleh Soeharto. Tapi sisi lainnya, terlalu ke kanan ini mungkin pada waktu itu belum sempat apa ya, gerakan kemarin ada beberapa organisasi masyarakat untuk menghancurkan negara Indonesia dengan mengganti ideologinya. Itulah baik keutuhan bangsa. Seperti itu. Kita geser slide selanjutnya, teman-teman semuanya. Kebudayaan dalam merawat Indonesia dan kebinekaan. Nah, bahwa memang kita tak bisa memungkiri perbedaan adalah sunatullah. Dengan adanya persatuan ini, dengan banyaknya suku, bangsa, ya, dalam Quran surat ini juga sudah dijelaskan. Kita diminta untuk saling mengenal, saling ta'arufu, ya, ta'arufi. Ini jadi kita berbangsa bersuku ini, jadi kita harus toleran. Akulturasi budaya itu kita terima dengan baik. Ya, bahasa Sunda kemudian dengan bahasa Jawa kan ini hampir mirip dan memiliki arti yang berbeda. Misalkan contoh, kalau di Jawa gedang artinya apa? Gedang ya. Tapi kalau di Sunda gedang maknanya tidak ya, salah kita padu otot berotot mengargumentasikan apa yang kita miliki, tapi kita saling menghargai dari persatuan Indonesia, saling sikap menghormati, menghargai perbedaan yang ada dulu terhadap diri kita sendiri. Seperti itu. Kita geser slide selanjutnya. Nah, ini prinsip moderasi beragama ya. Jadi di Indonesia kan memang di Islam khususnya ya, kita kan diatur ya di Al-Qur'an, kemudian Rasulullah pun juga dalam hadisnya kita memiliki prinsip moderasi beragama, muslim dengan muslim, kemudian kita ukhuwah misalnya ataupun ukhuwah basyariyah, bahwa kita memiliki tali persaudaraan sesama manusia. Ya, sesama manusia kita sebenarnya adalah saudara. Kalau toh kita tidak memiliki tali persaudaraan, mohon maaf, negara-negara yang di Timur Tengah itu yang sekarang terjadi peperangan, ya kita hidup bersosial itu juga harus memiliki
insania ataupun basyariah, bahwa kita sesama manusia. Kemudian ukhuwah dengan sesama muslim. Jadi secara Islami artinya menurut saya tidak dimaknai sebagai cuma bersama orang muslim, tidak seperti itu, tapi ukhuwah secara Islam artinya ukhuwah secara menjaga maupun terhadap non muslim. Jadi tali persaudaraan, menjaga persaudaraan secara Islami, tidak cuma secara Islam tapi secara Islami, dengan damai, dengan mengatasnamakan keselamatan antar manusia. Ya, ini pemahaman yang harus kita jalani bersama, ya, secara Islami, secara satu. Ya, kata Islamnya ini sifat, maksudnya adalah secara Islami, secara satu. Nah, ini yang harus kita garis bawahi bersama, ya. Muslim dengan non muslim, muslim dengan non muslim. Ya, ini ya akan susah. Prinsip seperti pemahaman manusia berbeda-beda. Maka dari itu kita khususnya yang ada di webinar ini, pemahaman sikap saling menghormati, menghargai dan menyayangi harus kita junjung bersama dan kedepankan. Kenapa begitu? Karena kalau tidak ada sikap mengalah, ya, artinya tidak ada sikap untuk mengalahi, ya nanti hal yang terjadi adalah sikap beradu ataupun saling mengotot. Nah, ini yang harus kita hindari. Begitu. Kita geser ke slide selanjutnya, teman-teman. Nah, sekarang ini kita melihat urgensi moderasi beragama. Ya, ini saya bagi menjadi 5. Pertama, terkait pluralitas bangsa. Ya, bangsa Indonesia ini lahir dari perbedaan. Saya ulangi, ya, bangsa Indonesia ini lahir dari perbedaan. Nah, dengan perbedaan ini kemudian disatukan pun masih terjaga dengan baik. Bahkan pemerintah membuat suatu lembaga yang namanya BPIP, Badan Pelindung Ideologi Pancasila, saking pentingnya terkait pluralitas bangsa, kemajemukan yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi kemajemukan ini adalah sebuah power, sebenarnya sebuah kekuatan, bukan malah sebuah bumerang buat kita, tapi adalah sebuah power. Perbedaan adalah sebuah power. Kemudian nih isu komunis dan khilafah, ya, yang saya utarakan tadi, pada zaman Jakarta muncul komunis dan akhir-akhir ini muncul isu khilafah. Nah, ini pentingnya moderasi, baik moderasi beragama maupun moderasi Islam. Ya, perbedaan banyak terkait hal-hal pemahaman moderasi di masing-masing organisasi masyarakat yang ada, ini tentunya harus diluruskan, ya, harus diluruskan, karena di masing-masing ormas pun memiliki konsep moderasi. Ormas A dengan ormas B misalkan juga memiliki konsep moderasi yang berbeda. Nah, ini yang harus kita luruskan, bahwa konsep moderasi ini, ya, bagaimana caranya kita menghormati, menghargai secara adil, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, dalam rangka untuk menjaga kebinekaan kita, begitu. Nah, ini. Kemudian SARA, ya, suku, agama, ras dan budaya agama. Nah, ini Indonesia ini sering terjadi khususnya di wilayah Indonesia Timur, teman-teman, di Ambon, di Papua. Ya, saya membaca artikel bahwa pada tahun 2019 pernah terjadi permasalahan antara masjid dengan gereja yang ada di Papua, dikarenakan masjid ini memiliki tinggi yang lebih tinggi, memiliki kubah yang lebih tinggi daripada gereja, dan itu
dipermasalahkan di suatu berita seperti itu. Nah, ini unsur sara ini sangat penting. Kenapa? Karena makanya kenapa di setiap ketika membuat suatu kompetensi pasti selalu ada ini dilarang ataupun adanya unsur sara. Nah, ini adalah suatu bentuk kepedulian kita terhadap unsur-unsur sara. Kemudian kedamaian dan kerukunan. Nah, ini kedamaian selama 77 tahun ini harus kita jaga terus. Ya, kerukunan umat beragama, kerukunan sesama etnis, kerukunan sesama budaya, kerukunan terhadap ras-ras yang lain. Ya. Tidak malah mengkucilkan, tapi kita melindungi. Kemudian yang terakhir adalah politisasi agama, di mana yang kemarin terjadi agama dipelintir, kemudian dibuat sebuah ujung tombak untuk kepentingan kelompok tertentu. Ini pentingnya kita moderasi beragama agar agama ini tidak dijadikan suatu bentuk ujung tombak, tidak seperti itu. Ini hal yang mengapa kita harus memahami moderasi beragama. Ada ya ini 5 berdasarkan memang jurnal-jurnal yang memang sudah saya baca seperti itu. Dan kita geser mungkin ini hampir slide terakhir. Nah, ini sesuai dengan tema kita, digitalisasi ya. Apalagi saya ini fokus di kajian media juga begitu, karena jurusan saya komunikasi penyiaran Islam yang tidak bisa jauh-jauh terkait media sosial. Jadi ini memang tidak bisa kita hindari ya teman-teman. Digitalisasi tidak bisa kita hindari. Kita termasuk melakukan webinar ini pun berkah dari kemajuan zaman. Nah, kemudian ini siapa pelaku digitalisasi yang paling tinggi? Ini adalah generasi milenial, Gen Z ya, generasi Z juga termasuk kita. Juga termasuk generasi milenial. Artinya kita nggak bisa jauh-jauh dengan digital. Contoh ini, ketika kita berangkat ke kampus misalkan, ya HP kita ketinggalan. Saya yakin separuh nyawa teman-teman hilang. Ini tanpa disadari, ya. Kok ada hal yang hilang lah, katakanlah seperti itu. Ada tangan kita tuh terasa gatal, jujur aja, ya. Kok ketika kita ngomong di suatu masyarakat, di suatu kelompok misalkan, ya kan, pasti entah kenapa, ya, ada yang memanggil kita, yaitu HP. Entah itu meskipun tidak ada chat yang masuk ataupun apa, intinya kita ingin membuka entah itu 2 menit sekali ataupun 1 menit sekali. Entah kenapa seperti itu. Ya, ini secara motorik, secara psikologi kita sudah nggak bisa jauh dengan yang namanya handphone ataupun gadget kita. Misalkan saja teman-teman di sini ketinggalan HP-nya tadi, mesti ada hal yang kurang, ada hal yang hilang. Entah kenapa malah hilang. Entah ini sudah menjadi kebiasaan kita atau gimana ya. Seperti itu. Ya, misalkan teman-teman kumpul di suatu kelompok di mana semua main HP. Ya, ada satu orang yang nggak main HP. Menjauhkan yang dekat. Nah, ini ya sebagai refleksi kita lah. Saya pun juga seperti itu, menjadi refleksi evaluasi diri kita pribadi. Kemudian yang selanjutnya itu harus informasi ya. Artinya era ini kita tidak kekurangan informasi, tapi malahan kebanjiran informasi. Ya. Kebanyakan genggaman HP kita.
termasuk unsur sara, unsur agama, permasalahan, berita apapun harus kita proses terlebih dahulu. Satu sumbernya, ya, kemudian juga isinya. Informasi tadi. Nah, ini kita harus memiliki 3 tahapan tadi. Satu, baca dulu kontennya secara penuh, tidak setengah-setengah informasi. Kedua, ya, kita harus melihat sumbernya dari siapa, dari mana. Karena sering amit nuwun sewu ibu-ibu ibu-ibu ini lebih sering membagikan informasi-informasi yang sifatnya seperti itu, seperti video konten beberapa detik yang ceramah misalkan, ataupun kita terlindungan Allah dan sebagainya. Itu memang kecenderungan membagikan itu lebih tinggi, ya. Ini pun kemarin saya ketika diskusi media pun juga disampaikan hal seperti itu. Jadi memang kita harus mensaring terlebih dahulu, membaca secara penuh, secara kompleks, kemudian kita akan melakukan suatu tindakan. Apakah itu wajib ataupun harus dilanjutkan ataupun tidak harus dilanjutkan. Karena media itu, saya punya teori ya ini teori lah yang pernah saya dapatkan juga ketika acara kemarin, acara webinar sebelumnya, bahwa orang yang menguasai media itu adalah orang yang menguasai dunia. Jadi apa yang dikuasai di media, maka secara tidak langsung kita pun juga mengikuti apa tren yang sedang dilaksanakan. Jadi siapa yang membuat media ini, konsep ataupun isu apa ini, ya yang harus kita waspadai bersama. Informasi yang banyak, banjir informasi terkait unsur sara, agama, dan lain sebagainya harus kita pilah dan pilih terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir yaitu terkait pendidikan, ya, bahwa memang pendidikan tidak hanya didapat di bangku sekolah atau bangku perkuliahan, ya. Informasi bisa kita dapatkan seperti halnya seperti ini, ataupun kita bisa cari sendiri, ataupun kita bisa mendapatkan pendidikan di luar dari bangku formal seperti halnya mengikuti komunitas-komunitas terkait kerukunan agama. Itu malah kita langsung bisa interaksi dan implementasi terkait madrasah beragama yang ada di Indonesia. Pendidikan ini yang saya utarakan tadi, bahwa kementerian sangat peduli dengan madrasah beragama sampai nantinya akan dirancang madrasah beragama dari tingkatan SD hingga ke bangku kuliah. Dan kali ini bangku kuliah terlebih dahulu dilaksanakan sebagai bentuk aktualisasi nilai madrasah beragama yang direncanakan oleh pemerintah. Seperti itu. Kita sebagai user media, ya, pengguna media, ya memang harus pintar-pintarnya untuk tidak langsung jempol kita ataupun telunjuk kita itu memberikan informasi terhadap siapapun dan kapanpun. Ketika ada informasi, baca terlebih dahulu, kemudian baca sampai penuh, sumbernya dari mana, baru kita menentukan sikap terkait madrasah beragama ataupun terkait informasi yang ada. Mungkin itu teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Munif atas pemaparan materinya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kami persilahkan untuk teman-teman, bila ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan.
Bila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa melalui kolom chat atau menghidupkan mikrofonnya dan menyebutkan nama dengan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Hariroh dari UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya ingin bertanya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Munif karena hari ini telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Kalau di zaman sekarang kan begitu banyak media sosial yang menyuguhkan kita berbagai ilmu agama, baik itu kajian-kajian yang berbau fikih atau berbau hadis. Nah, kadang kita itu misalnya mendapatkan satu hadis, kemudian kita share, dan itu menjadikan perdebatan dengan orang lain. Nah, apakah media sosial ini bisa menjadi pemicu utama letaknya persatuan bagi generasi milenial sekarang ini, dan bagaimana caranya agar generasi milenial ketika misal satu hadis tadi, nah bagaimana kita sebagai generasi milenial menghadapi fenomena seperti sekarang ini. Terima kasih. Mbak Hariroh bisa pertanyaannya diketik dalam kolom chat saja karena tadi suaranya putus-putus, Mbak. Ini tadi saya sudah mendengarkannya, Mbak Moderator. Oh, sudah, Mas. Iya, sudah saya dengar. Boleh saya menjawabnya langsung? Mungkin ada ketika terima kasih pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan tadi terkait ketika ada suatu konten ceramah ataupun terkait hadis yang kemudian di-sharekan ya, apakah itu bisa menjadi pemicu ataupun bisa menjadi pemersatu, kemudian bagaimana sikapnya kita menghadapi situasi dan kondisi seperti itu. Nah, karena banyak teman-teman kajian-kajian di agama itu banyak, dan saya begini, agama itu ketika dibuat sebuah konten ya, ceramah ataupun misalkan yang sengaja membuat ceramah A, ceramah B, kemudian dipotong, kemudian digabungkan saja, tidak diadukan tapi digabungkan, dan membuat stigma kita bahwa ini jadi domba. Kadang itu menjadi gampang viralnya, gampang viral banget teman-teman. Nah, bahkan hadis pun yang tadi diutarakan, semisal ada suatu hadis yang kemudian di-share
kemudian muncul perdebatan di kolom komentar, ini memang realita yang ada. Nah, dari sikap kita baca terlebih dahulu kontennya secara benar. Kalau sudah itu hadis, kalau itu hadis berarti kita perlu proses hadis tersebut. Satu, entah itu hadisnya apa, apakah dari Bukhari, Tirmidzi, Muslim, Nasai, Dawud dan sebagainya. Kemudian kita lihat hadis tersebut, ini golongan apa, kodifikasinya apa, tingkatannya apa, apakah ahad, dhaif, maudhu, hasan, sahih. Nah, ini yang perlu kita koreksi. Memang panjang. Kalau orang yang memang orang yang tidak mendalami keilmuan seperti itu memang sulit. Contoh seperti ini, teman-teman. Hadis ya, ini bahasa hadis ya. Kenapa kok hadis banyak tingkatannya? Ada yang dhaif, ada yang hasan, sahih. Kenapa? Karena munculnya hadis kan ini kan berita ya, maksudnya yang turun temurun, sanad ke sanad, itu bisa dikatakan sahih, tingkatannya banyak karena di cross check, teman-teman, di cross check sama ulumul hadis ya, ada asbabul wurud, kemudian rawi bagaimana, dan takhrij bagaimana mengeluarkan hadis dan sebagainya, terkait matanya bagaimana, itu pun di cross check, baik itu matanya itu bisa digolongkan, bisa bisa dikodifikasi bahwa ini ternyata hadis ini rawinya komplit, tidak ada yang putus, matanya juga komplit, tidak ada perdebatan, maka muncullah hadis sahih. Nah, kalau informasi ini kan diberikan informasi yang sampai ke bawah sampai hari ini, sampai di Muslim, Sahih Bukhari dan sebagainya. Nah, ini ibaratnya seperti itu. Lawang hadis saja ataupun itu masih bisa muncul perdebatan, apalagi informasi yang baru saja kita share yang belum tentu kebenarannya. Hadis aja diproses sampai ada muncul ulumul hadis, apalagi yang cuma satu informasi hadis yang kemudian malah membuat ataupun memengkeruh di suatu media sosial. Nah, itu ya kalau langkahnya memang panjang. Ulumul hadis pun mengkritisi hadis pun juga panjang. Ketika kita mengkritisi berita ya juga kita harus panjang harusnya. Tapi secara singkatnya ya, berita itu jangan langsung kita share, kita cross check. Seluruhnya kita baca. Kalau misalkan ada kajian hadis, kajian fikih, kalau toh kita memang bukan ahlu agama di bidangnya, ya kita tanyakan yang memang ahli di bidangnya, apakah ini benar hadis ini, misalkan apakah ini baru, kita bisa melakukan tindakan. Kalau tindakannya misalkan satu, hadis ini kurang benar misalkan, ataupun ada isi yang memang terlewatkan, bisa kita benarkan atau kita bisa luruskan. Kalau ini salah, kita bisa informasikan bahwa jangan share hadis ini, jangan share informasi ini kurang valid, tolong berhenti sampai sekarang. Karena memang kita nggak bisa memungkiri ketika satu informasi masuk ke grup WA, misalkan grup WA ada 100 katakanlah, ya kan, minimal ya paling ada 1-2 orang yang meng-sharekan, meskipun itu sudah diingatkan ataupun diimbau, karena memang kontrol media itu sangat susah sebenarnya, kecuali kesadaran bersama ini bisa tersebar luas dan pemahaman terkait ini bisa dilaksanakan begitu. Artinya tangan ini ya sebenarnya bahaya sekali, jari-jari itu sangat bahaya terkait ini, maksudnya untuk meng-share ataupun suatu berita.
Intinya kalau misalkan ada berita, baca terlebih dahulu, cross check sumbernya, terus kemudian kita bisa ambil sikap. Mungkin itu teman-teman sekalian. Ya, sudah cukup, Mas. Ya, terima kasih Mas Munif untuk penjelasannya dari pertanyaan Mbak Hadiro. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Faiz Rizal Isudin, resen ya, Mas. Bisa disampaikan pertanyaannya. Apa namanya, radikalisme seperti itu. Apakah ada hal yang lain yang perlu diseragamkan tentang moderasi beragama gitu? Mungkin itu. Untuk Mas Munif, apa mau langsung dijawab atau pertanyaan selanjutnya? Monggo manut pun kalau masakan ada yang tanya, monggo ditampung terlebih dulu nggak apa-apa. Langsung dijawab dulu aja ya Mas, dari Mas Faiz. Oke, jadi Mas Faiz bertanya apakah pada tahun 2019 ini ya pemerintah berusaha counter lah karena ke beberapa permasalahan yang ada di akhir-akhir ini lah sebelum tahun 2019 bahkan. Nah, jadi begini, tentunya moderasi beragama ini kan suatu awalnya konsep besar, kemudian diturun-turunkan, kemudian sampai muncullah kata moderasi. Ya, moderasi beragama. Ini tentunya suatu bentuk kepedulian bangsa. Tidak cuma berupaya untuk mengcounter permasalahan-permasalahan kemarin, tapi harus ada strategi. Ini kan sebuah suatu strategi, strategi kebudayaan di mana memang kepedulian kementerian dan juga pemerintahan terkait pemoderatan. Ya, memang kata moderasi beragama ini memang lahir tahun 2019. Bahkan Kementerian Agama pun juga telah meluncurkan buku moderasi beragama. Ya, di sisi lain tentunya tidak berupaya untuk mengcounter ya, tapi mencoba untuk memahamkan masyarakat secara luas terkait konsep besar yang bahasanya bahasa langit kemudian dibumikan gitu. Konsep dasar Al-Qur'an yang sangat tinggi, misalkan nilai Pancasila yang sangat mendasar, kemudian dihumanisasikan dengan bahasa moderasi beragama. Gitu. Jadi kalau pandangan terkait mengcounter, ya saya bilang 50-50 lah, maksudnya bukan berdasarkan momentum salah satu tujuannya adalah menjaga masyarakat luas dan kisah-kisah dari Rasul atau para sahabat tentang bagaimana bersikap moderat yang bisa kita ambil
pelajarannya dan tentunya masih relevan di zaman digitalisasi. Oke. Ya, jadi begini, setiap zaman itu memang dinamis. Ya, ini saya jabarkan lagi. Zaman itu bisa terulang kembali. Tapi kalau tahun itu tidak bisa terulang kembali. Ya, saya ulang ya. Kalau zaman itu bisa terulang kembali, tapi kalau tahun tidak bisa terulang kembali. Misalnya, yang mengenai zaman jahiliyah itu bisa kemungkinan terulang kembali. Tapi kalau tahunnya itu tidak bisa kembali lagi, tidak bisa hadir lagi. Tapi kalau zamannya bisa. Nah, ini pertanyaannya, zaman Rasulullah kisahnya seperti apa? Ya, memang salah satunya adalah tadi waktu ketika di Yasrib, ya, di mana permasalahan itu lahir banyak. Ya, perang-perang besar kabilah-kabilah itu banyak dan memang sangat dominan sekali. Nah, kemudian konsepnya yang kita ambil, teorinya yang kita ambil sebenarnya bukan praktek praktek yang sama tidak, tapi inti caranya kita ambil masih bisa kita terapkan hingga hari ini. Moderasi beragama kita terapkan dengan cara yang berbeda. Dengan cara apa? Karena zamannya adalah zaman digitalisasi, berarti kita melaksanakan konsep beragama ini dengan zaman digitalisasi, gitu. Ya, dengan cara banyak, misalkan seperti ini, moderasi beragama dilakukan secara webinar. Harusnya alangkah baiknya ketika webinar ini pun juga diikuti oleh beberapa agama selain Islam. Jadi pemahaman ini kita bisa saling tukar. Oh, begini ya, di Islam seperti ini. Nanti di agama lain bagaimanapun juga kita bisa saling tahu. Bisa saling tahu keadaan agama lain ternyata dalam landasan kitabnya ternyata sama-sama menjaga kerukunan, kedamaian. Ya. Ini secara tidak langsung seperti itu, digitalisasi. Ya, sekarang banyak platform-platform sosial media yang memang mengatasnamakan moderasi beragama. Contohnya UIN Wali Songo juga punya rumah moderasi, memiliki website, memiliki sosial media, merupakan suatu bentuk aktualisasi bagaimana kemudian moderasi beragama ini dilaksanakan di ruang digital. Begitu. Konsepnya yang kita ambil, intisarinya yang kita ambil, tapi aktualisasinya dengan banyak hal. Ini yang memang harus diterapkan di setiap zamannya. Karena dinamika zaman tentunya berbeda. Misalnya tadi pada para wali songo menggunakan cara misalkan penyembelihan kerbau. Ya, karena mereka pada zaman dahulu memang banyak agama Hindu dan Buddha dengan konsep seperti ini, ya konsepnya sama moderat, toleransi, tasamuh, tapi aktualisasinya berbeda begitu. Bocah serambah. Faiz, apakah Ini mati ya? untuk penjelasannya sudah Mas Mun? Sampun, bentar. Ini baterai saya low. Mas Faiz, apakah bisa diterima penjelasan dari Mas Mun? Ini ada pertanyaan dari Zulfiatul Inayah di kolom chat, Mas Muni, saya bacakan
silakan Bu. Apakah ada kisah-kisah dari Rasul atau para sahabat tentang bagaimana bersikap moderat yang bisa kita ambil pelajarannya dan tentunya masih relevan di zaman digitalisasi ini? Itu udah saya jawab, Mbak. Gitu, Mbak. Udah saya jawab, Mbak. Gitu, Mbak. Tadi udah saya jawab. Oh ya, langsung ini pertanyaan dari tadi sahabat Kasim. Ihsanul Fikri. Oke, pripun? Pripun? Untuk Mas Ihsan Fikri, apabila ada yang ingin ditanyakan. Fikri, Mas Tekon kurang toh? Betul. Izin bertanya. Halo moderator, izin bertanya. Ya, silakan Mas. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Mas Munif atas pemaparan materinya. Adapun yang ingin saya tanyakan yaitu terkait moderasi beragama ini, beberapa teman atau teman diskusi gitu yang bilang dia sepakat dengan moderasi beragama. Tapi ada satu statement yang dia katakan itu agak membuat saya bingung. Kayak gini, katanya semua agama itu benar. Dan kayaknya banyak banget mereka yang percaya dengan moderasi beragama, tapi pemahamannya tentang moderasi beragama itu ya yang seperti yang tadi, kalau semua agama itu benar. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah benar seperti itu gitu. Terus ada juga sih tindakan beberapa dari mereka, misalnya itu ada ormas gitu ya, nggak perlu saya sebutin. Nah, mereka itu ormas Islam ini bikin donasi buat pembangunan masjid, pembangunan musola kayak gitu. Nah, apakah hal itu termasuk moderasi beragama? Atau ada juga yang bikin konten lagi sholawat di gereja dan sebagainya? Ini tuh. Terima kasih, Mas. Bisa langsung dijawab Mas Munif. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih ya Mas Ihsanul Fikri, pertanyaan yang sangat bagus. Pertama, terkait pemahaman keagamaan bahwa semua agama itu benar. Ya. Jadi begini, memang dalam konsep beragama terlebih dahulu dalam memeluk agama, ya kita kan memiliki hak untuk memeluk agama sesuai dengan kehendak kita ataupun memang yang sudah diturunkan, ya kan, dan menganggap bahwa agama yang saya pelajari ini memang bagi mereka dan kita pribadi pun kita menganggapnya benar. Satu, pemahaman itu sudah. Kemudian kita tidak boleh memperjelek ataupun memperhina agama-agama lain ataupun tidak boleh kita saling mencemooh dengan agama yang lain. Kenapa seperti itu? Ya seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita menghina Tuhan mereka misalkan, sama saja kita juga menghina Tuhan kita. Bagi mereka, kalau mereka menganggap agama itu benar, ya clear berarti maksudnya dipersilakan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama yang ada. Ya, Al-Quran sudah mengatur binukum liyatin. Maksudnya diberi keleluasan untuk memilih agama. Artinya kalau cara pandang kita sebagai orang Muslim ya, Muslim yang paling
tapi pandangan mereka terhadap muslim belum tentu seperti itu. Makanya kita mencoba untuk saling menghormati dan menghargai. Biarkan mereka hak manusia, mereka sebagai insan manusia memiliki hak untuk memilih agama sesuai apa yang mereka kendaki ataupun memang yang sudah mereka wariskan. Pemahaman satu seperti itu. Itu yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita menghina agama mereka, dan kalau kita menghina nantinya kita pun juga akan terhina. Intinya seperti itu. Ada feedback lah bahasanya. Ada karma bahasa lainnya. Pemahaman itu harus selesai terlebih dahulu. Nah, kalau kita menghina, sama aja kita memicu sumbu kekeruhan moderasi beragama. Ya, itu akan memicu. Maksudnya konflik ini akan terulang terus kalau kita sampai seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya terkait pembangunan sholat ataupun ormas-ormas yang melakukan pembangunan. Kalau ini pribadi saya ya, memang semua sedekah. Kita berusaha untuk mengamal amal jariah lah. Tapi kalau ini saya pribadi ini saya juga melihat apa objeknya, maksudnya apa yang kita lihat untuk disudahkan, kita perlu cross check seperti itu. Maksudnya kalau memang betul-betul sudah jelas bahwa ini akan disalurkan terhadap musola, misalkan masjid, sudah jelas dan clear, tak kira ya kita oke lah, maksudnya kita sudah apa, meskipun memang niatan awal kita sudah apa, tapi kan kita mencoba untuk menghindari hal-hal yang memang ya teman-teman saya jangan sampai sudah kalau kita itu disalahgunakan seperti itu. Ya amal tapi memang perlu apa ya? Saya perlu proses ulang terhadap objeknya gitu. Kemudian yang selanjutnya bagaimana kemudian kalau kita membuat konten di sholawat ya, membuat konten sholawat di gereja misalkan seperti itu. Ya, begini terkait pemahaman hal itu, ya. Ini sebenarnya kembali ke kalau bicara konten, ya, kembali ke niat pembuat kontennya tadi. Ya, kalau niatnya sholawat pun kan bisa dimanapun dan kapanpun, kecuali di tempat yang tidak boleh dibacakan bacaan publik seperti di kamar mandi ataupun di WC. Ya kan? Ketika memang mereka sholawat di gereja untuk niatnya ya saling menghormati atas kecintaan apa yang dimiliki oleh agama Islam, ya itu masalah. Tapi yang menjadi permasalahan ketika niat itu berbeda, ya maksudnya niat itu disengaja untuk membuat ataupun memperkeruh suatu keadaan di mana memang pemahaman moderasi beragama terkadang juga 1-2 orang belum begitu paham banget. Maksudnya ini kok sholawat bekerja kayak nggak ada tempat lain seperti itu. Bahkan ada pola sebenarnya, maksudnya orang non muslim membaca sholawat pun juga masalah. Maksudnya orang muslim membaca sholawat itu nggak masalah. Entah nanti pahalanya diterima kan, saya rasakan bahwa alam kita mengetahui bahwa tidak bakal diterima, tapi kan diperbolehkan seperti itu. Sekalian aja non muslim baca syahadat, malah itu lebih baik kan seperti itu. Nggak cuma sholawat, sekalian ini baca syahadat, membaca sholawat aja pula apalagi baca syahadat seperti itu. Nah itu tinggal kalau ini bicara konten digitalisasi, niat dari pembuat konten ini yang perlu perlu di cross check. Ini memang agak susah sih, tapi kita mengetahui dari hati ke hati. Intinya bahwa memang konten itu sensitif, maksudnya gampang memicu kekeruhan yang ada di media sosial. Makanya
Kalau hukumnya insya Allah boleh. Maksudnya sholawat itu boleh dilakukan oleh siapa. Tapi yang menjadi rawan adalah niat dari konten yang ada di media sosial. Mungkin itu Fikri. Oke, Mas. Terima kasih atas pencerahan. Baiklah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Kita semua sebagai strategi dan tindakan. Baiklah, cukup sekian webinar moderasi beragama dengan topik moderasi beragama di era digitalisasi. Untuk linknya saya share terlebih dahulu ya, link absen dan penerimaan sertifikat. Mohon untuk teman-teman tetap stay terlebih dahulu untuk dokumentasi, kemudian pengisian absensi. Link absen sudah kami share di kolom chat untuk teman-teman diskusi. Kemudian kami mohon untuk teman-teman menghidupkan kameranya untuk sesi dokumentasi. Kami share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Screenshot. Oke, teman-teman. Tolong on cam dulu ya. Ini ada 2 slide, nanti kita akan beri aba-aba. Ini slide yang pertama dulu. Bisa dulu. Ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Slide yang kedua. Ya. Berapa lah? Ya. 1, ya. Lagi. Udah. Udah. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Karena durasi waktu cukup sekian webinar yang bisa kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih untuk Kak Munif dan teman-teman semua atas partisipasinya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mari kita akhiri webinar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Link absennya sudah di-share di kolom chat. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.